Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang kaidah dasar tahsin di pertemuan yang keempat ini. Jadi setelah pendahuluan, terus kita mengenal juga mad dua harkat, terus kita mengenal juga mad 4 sampai 5 harkat, dan ada mad yang 6 harkat. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini ibu-ibu sekalian, Rumah Keluarga Indonesia bersama Ina Rahmiani. Nah, kali ini kita akan melanjutkan kaidah dasar mengenai tanda baca, gitu ya, tanda bacaan panjang yang memang dipendekkan, gitu ya. Nah, ini sering kita lihat di mushaf Quran, khususnya di Indonesia, ya. Jadi ada tanda panjang, gitu, bacaan panjang, tapi itu mesti dipendekkan. Nah, halnya seperti apa? Nanti hari ini kita akan pelajari bersama-sama. Baik, gitu ya. Ibu-ibu sekalian, maka ketika kita mengenal tanda baca, ada tanda baca panjang yang mesti dipendekkan, gitu ya, maka ibu-ibu memang harus mengenalinya dulu, gitu ya. Jadi ketika kenal, maka kita tahu bagaimana cara membacanya. Maka ada istilah, ayo kenali tanda bacaan panjang yang mesti dipendekkan. Nah, rumusnya apa? Rumusnya abaikan aja, gitu ya. Jadi diabaikan, tidak usah dipanjangkan, gitu ya, dipendekkan saja. Nah, tanda baca tersebut nanti ada di beberapa surat yang akan kita bahas hari ini, gitu ya. Jadi ingat dulu rumusnya, abaikan aja, gitu ya. Diabaikan, jangan dipanjangkan. Nah, gitu ya. Baik, kita masuk. Ini ibu-ibu sekalian. Nah, di dalam Mushaf Al-Quran Standar Indonesia, seperti yang tadi saya sebutkan, gitu ya, tanda baca panjang yang memang dibaca pendek, misalkan terdapat dalam surat At-Takwir, gitu ya, ayat 3. Terus ada juga dalam surat Al-Insyikok, gitu ya, ayat ke-18. Terus ada juga pada surat Al-Kahfi, ayat 38. Terus ada juga Al-Mu'minun ayat ke-10, terus ada juga Al-A'la ayat ke-18. Ini sebetulnya hanya mewakili saja, gitu ya. Banyak yang lainnya, hanya kita wakili khusus untuk tanda bacaan panjang yang memang dibaca pendek, gitu ya. Nah, apabila kapan terjadinya? Seperti ini. Yang pertama, jika ibu-ibu tanda panjang itu dia bertemu sukun dalam dua kata. Misal, nah ini ada za di depan ada alif, kan biasanya mesti kita panjangkan ya dua harkat ya, tapi dikarenakan di depannya ada sukun, jadi dibacanya langsung dimasukkan saja, jadi tidak usah dipanjangkan. Jadi seperti ini, wa idzal jiba, nah gitu ya, wa idzal jiba, tidak seperti ini, wa idza, tidak gitu ya, tapi langsung digabungkan dengan lam sukunnya ini, gitu ya, wa idzal jiba, gitu ya, seperti itu. Jadi tidak dipanjangkan, langsung digabungkan gitu. Kapan? Ketika tanda panjang memang bertemu dengan sukun dalam dua kata. Seperti itu. Itu yang pertama di dalam surat At-Takwir gitu ya, ayat 3. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, bisa kita lihat dalam surah Al-Insyikok gitu ya, ayat 18. Nah, seperti ini, tanda panjang bertemu tasdid dalam dua kata. Nah, mana yang ini gitu ya. Jadi ada za, ada alif. Ini kan biasanya kita baca panjang kan ya. Nah, tapi dikarenakan di depannya ada tasdid, nah ini langsung digabungkan saja, jangan dipanjangkan gitu ya. Jadi wal qamari idzat. Nah, gitu ya, tidak seperti ini. Wal qamari idza, tidak, gitu ya. Salah kalau seperti itu. Jadi langsung saja digabungkan ke huruf ta di depannya yang bertasdid ini, gitu ya. Jadi wal qamari idza tasaqo, gitu ya. Jadi digabungkan tidak dipanjangkan. Itu yang kedua di dalam surat Al-Insyikok ayat 18 seperti itu.
Baik, yang ketiga ada juga seperti ini ibu-ibu sekalian, ada alif bertanda bulatan. Mana yang ini? Maksud bulatan di sini alif 0 gitu ya, ada bulatan ya. Berarti 0 ini anggap tidak ada ibu-ibu gitu ya. Jadi 0, 0 itu kan kosong gitu ya. Nah, jadi seperti biasa kan ketika kita membaca huruf nun di sini ada alifnya, misalkan di Quran misalkan di sini tidak ada nolnya, maka kita panjangkan. Tapi dikarenakan ini ada terdapat alif bertanda bulatan, maka kita abaikan, tidak dipanjangkan, tidak seperti ini. Lakinna, tidak seperti itu, gitu ya. Tapi langsung dibacanya, tidak dipanjangkan. Lakinnahu Allah, gitu ya. Lakinnahu Allah. Jadi nanya pendek, jadi tidak dipanjangkan, gitu ya. Kenapa? Sebab di sini ada alif bertanda bulatan. Jadi ingat saja bahwa alif bulatan, alif 0. 0 itu kan kosong. Nah, jadi jangan dipanjangkan, gitu ya. Nah, ini adalah terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 38. Di dalam surah-surah yang lain juga ada, gitu ya. Hanya ini contoh saja. Baik. Yang keempat, ibu-ibu sekalian, ada wawu tanpa sukun, gitu ya. Mana wawu tanpa sukun? Ini dia. Nah, di depan alif ada wawu, gitu ya. Kalau ada sukunnya biasanya kan kita panjangkan. Kalau yang ini alif di depannya ada wawu dan wawunya tidak bersukun. Maka jangan dibaca panjang. Contoh, jangan seperti ini. La, jangan gitu ya. Tapi ini dikarenakan wawunya tanpa sukun, jadi ibu-ibu langsung saja dibacanya dipendekkan gitu ya. Gitu ya, tidak tidak seperti itu. Nah, gitu ya. Wawu tanpa sukun tidak dipanjangkan gitu ya. Ulaika, gitu ya. Seperti itu. Ini tanda-tandanya seperti ini ya, wawu tanpa sukun. Banyak juga di surah yang lain. Ingat, tapi tanda seperti ini berarti kita jangan panjangkan. Wawu tanpa sukun, ya. Nah, ini contohnya di surat Al-Mu'minun ayat 10. Baik. Yang terakhir, ibu-ibu sekalian, ada tanda baca panjang yang memang dibaca pendek gitu ya. Nah, yaitu ya tanpa titik dan sukun gitu ya. Jadi ada huruf ya, tapi dia tidak bertitik dua di bawah gitu ya. Dan juga dia tidak bersukun. Nah, mana yang ini? Gitu ya. Yang ini. Jadi ada huruf fa gitu ya. Terus di depannya ada ya, tapi dia tanpa titik juga tanpa sukun. Jangan dibaca panjang, pendekkan saja dan masukkan pada huruf selanjutnya. Jadi tidak begini, lafi, tidak gitu ya. Jadi kalau bertemu dengan ya tanpa titik, tidak bersukun, gabungkan langsung, pendekkan gitu ya. Lafis suhu, gitu ya. Lafis suhu, gitu, tidak lafi, tidak gitu ya, pendekkan, langsung gabungkan pada huruf di depannya. Lafis suhu, gitu ya. Lafis suhufi, gitu ya. Mafunya juga pendek ya. Lafis suhufil ula, gitu ya. Jadi tidak dipanjangkan kalau bertemu dengan ya tidak bertitik dan tidak bersukun. Jadi tidak lafi, salah gitu ya. Lafisu, gitu. Itu terdapat di dalam surah Al-A'la ayat 18. Jadi ibu-ibu sekalian bisa diterapkan. Jangan lupa yang pertama tanda panjang bertemu sukun dalam dua kata. Yang ini gitu ya, ada za alif tapi dikarenakan ada sukun di depannya digabungkan, tidak dipanjangkan. Yang kedua, tanda panjang bertemu dengan tasdid. Yang ini za sama alif tapi ada tasdid di huruf di depannya, gabungkan juga gitu ya, tidak dipanjangkan. Yang ketiga, alif bertemu bulatan, alif 0, alif kosong, pendekkan juga naknya gitu ya. Jangan dipanjangkan. Yang keempat, wawu tanpa sukun, yang ini gitu ya. Wawu tanpa sukun, pendekkan juga. Langsung dibaca gitu ya. Ula gitu ya, jangan ula gitu ya. Dan yang terakhir yaitu ya tanpa titik dan sukun. Nah, yang ini ianya tidak ada titik dan sukun. Pendekkan dan gabungkan pada huruf selanjutnya. Lafis, gitu ya. Itu saja ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan untuk diterapkan pada mushafnya masing-masing. Terima kasih. Tetap bersama dengan channel Ina Rahmiani pada Rumah Keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.